sungguh ajaib kuasanya bagiku. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Mantap sekali, luar biasa semangatnya. Puji nama Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu ini. Tidak terasa satu minggu kita ibadah minggu lalu, sekarang kita ibadah lagi. Dan tidak terasa juga kita akan berpisah di bulan Oktober ini. Dan kita siap menyambut bulan selanjutnya. Dan tidak terasa lagi Natal sudah dekat. Gema Natal akan terdengar di mana-mana. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita dalam pergumulan, kita lupa bersyukur. Terkadang kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau beri kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami menaikkan sorak-sorai kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari datang dengan kerinduan. Mari rindu memuji Tuhan. Haleluya. Nama yang kudus, nama yang ajaib, nama Yesus. Yes Tuhan, biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata, berkuasa. Berkuasa, Kau mulia Tuhan. mulia. Segala bangsa Kan datang menyembah. angkat tanganmu dan katakan Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Sama-sama katakan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah.
nama Yesus Amin. yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Oh, layak, kudus. Yes, amin. Jemaat saja nyanyikan. Ku sembah Kau. Oh, Kau Yesus yang kami sembah. Oh, mari jangan berdiam diri. Mari buka mulutmu. Mari sembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah melayakkan kita. Tuhan yang mencurahkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita boleh ada, sehingga kita boleh hidup pada hari ini. Oh, mari sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, namamu kudus. Bahkan segala bangsa memuji namamu Tuhan. Amin. Karena Kau Tuhan yang besar. Amin. Kau Tuhan yang perkasa. Amin. Oh, mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh. Haleluya Yesus. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan bagiku. Yes. Mari kita berikan senyuman yang paling indah buat Tuhan kita. Katakan Tuhan, Engkau luar biasa. Amin. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, ajaib, sungguh ajaib, Kuasanya bagiku. amin Tuhan.
berlimpah sepanjang hidupku. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita bisa berhadir dalam tempat gereja ini, itu adalah berkat Tuhan. Kita bisa bangun tidur dengan menghirup nafas yang segar, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah sepanjang hidupku, merasakan jempolnya buat Tuhan. Kebaikanmu luar biasa Tuhan. Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Lebih lagi, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Katakan, perbuatannya yang ajaib, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya, kasih setianya, kebaikannya dan kuasanya. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, sukacita dari surga melimpah atas kita. Amin. Amin. Wuhu. Mari gerakkan badanmu. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Semua haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang terima sukacita dari Tuhan katakan haleluya. Yeah. Semuanya katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang lambaikan tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan apa? Takkan hilang kekuatanku. Amin Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
Tuhan nyata atas kita, amin. Terima sukacita surga, kasihnya kekal selama-lamanya. Haleluya. Ayo ready. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku semuanya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kristus sembah Tuhan. Karena sukacitanya melimpah atas kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan menyaksikan breaking news. Saya persilakan tim multimedia. Jesus, you are the light in my heart. We'll lift our hands, fix our eyes on you. We'll follow you wherever you go. We'll never stop running after you. When we look to the sky above, you radiate His splendor. Blazing bright, piercing through the night. Let us shout, how great is our God. We're amazed, we just can't get enough. For endless days, we will follow you. Jesus, you are the light in our heart. We'll lift our hands, fix our eyes on you. We'll follow you wherever you go. We'll never stop running after you. Jesus, you are the light in our heart. We'll lift our hands, fix our eyes on you. We'll follow you wherever you go. We'll never stop. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir setiap minggu. Kami memiliki 2 kali ibadah, yaitu jam 7.30 dan jam 10 pagi. Pengumuman yang ingin saya sampaikan adalah mengenai perayaan Natal. Perayaan Natal dan amplop persembahan Natal sudah disediakan. Saatnya kita untuk memberikan persembahan Natal.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Desember kita akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita. Dan kali ini kita akan bersama-sama merayakannya di tanggal 10 Desember 2023 dengan 2 kali ibadah, yaitu di jam 8 pagi dan di jam 11 siang. Kali ini spesial untuk perayaan Natal. Hampir sebanyak 80 pelayan akan melayani dan untuk perayaan Natal ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat, tidak dalam pelayanan ini, bisa mendukung dengan cara lain, yaitu dengan memberikan persembahan dan apapun itu. Yuk bersama-sama kita merayakan perayaan Natal bersama, dan dari kita, oleh kita, dan untuk kita, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Di sini ada amplop persembahan, ada persembahan Natal. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat amplop persembahan ini. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan buat kami. Pagi ini Tuhan, aku membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Biar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dia sempat beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Salah satunya adalah kepada Simon Petrus. Dan terjadilah percakapan antara Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus menjawab kembali, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan memberikan balasan, ya gembalakanlah domba-dombaku. Seperti yang di awal juga Tuhan menjawab seperti itu. Untuk yang ketiga kalinya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Kemudian Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saat ini Tuhan juga bertanya kepada kita semua, apakah engkau mengasihi aku? Dan kita pasti akan menjawab, ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan apa yang diinginkan Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Layanilah jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, dimanapun itu. Kita melayani dengan sepenuh hati, itulah kerinduan Tuhan. Amin. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Sekali bangkit berdiri. Katakan, melayani, benar Tuhan, kami mau Tuhan, lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu.
sampai akhir ku menutup mata. Katakan, Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayanimu. Mari angkat tanganmu, katakan sampai akhir. Amin Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota Tuhan. Amin. Dapatkan mahkota Kehidupanku ku tetap setia untuk melayani. Ya jemaat sendiri katakan lagu ini sampai. Amin Tuhan. Sampai kami menutup mata Tuhan, Dia menanti janjimu. Inilah Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih lagi katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin Tuhan. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan sampai ku dapatkan mahkota. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Amin Tuhan. Layani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Bapak, makasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh hadir, kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh mengganggukan namamu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar kami buka hati Tuhan. Biar firman yang disampaikan itu melalui Roh Kudus kami terima Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami serahkan kebaktian dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Engkau. Sama-sama dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Bulan ini kita masih bicara soal misi dan pelayanan Yesus. Dan saya diberi judul minggu ini ketulusan dalam pelayanan. Kita mau lihat apa arti sebuah ketulusan. Tolong multimedia bisa bantu. Oke. Ketulusan. Ketulusan merupakan sikap memberi tanpa pamrih. Jadi ketulusan tidak pernah mengharap balasan atau imbalan atau semua yang telah dilakukan. Ketulusan tersebut muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan ketulusan kita bisa membuat kita menerima segala sesuatu dengan apa adanya. Bapak Ibu,
satu tema yang lumayan bagi saya lumayan agak ya belajar untuk tulus dan Bapak Ibu. Tidak mudah ya. Kalau ngomong sih gampang. Apakah Pak Edi tulus? Wah, tulus lah gitu. Tapi apakah dalam prakteknya saya bisa tulus Bapak Ibu? Kita perlu mengujinya. Bapak Ibu, kita buka satu ayat di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Kita pelan-pelan. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Sudah ketemu? Aku menasihati para penetua di antara kamu. Aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2 Bapak Ibu. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Bapak Ibu, apa sih yang kita lakukan supaya dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Poin pertama Bapak Ibu, ada satu kata di situ Bapak Ibu, sukarela dan jangan mencari keuntungan. Bapak Ibu, kalau kita sebagai pelayan, melakukan pelayanan dengan sukarela, ada enggak sukacita Bapak Ibu? Pasti ya, sukacita ya, karena sesuatu yang kita sukai kita lakukan dalam pelayanan. Pasti kita punya sukacita Bapak Ibu. Kalau dibalik Bapak Ibu, kalau pelayanan yang kita tidak sukai, kira-kira penuh sukacita atau kalau melakukan dengan keterpaksaan Bapak Ibu? Tidak suka ya Bapak Ibu, pasti dengan keterpaksaan. Tapi di sini katakan sukarela. Poin pertama itu sukarela, yang A Bapak Ibu. A sukarela. Bapak Ibu saya mau cerita gini Bapak Ibu. Waktu saya mengenal Tuhan, masih remaja Bapak Ibu, pemuda lah bukan remaja, pemuda. Saya cuma melayani jemput anak sekolah minggu Bapak Ibu, pelayanan saya. Pakai motor. Jadi kalau saya datang ke rumah jemaat yang punya anak Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu. Motor itu sebenarnya cuma bisa berdua Bapak Ibu. Tapi saya muati 4 Bapak Ibu. Karena yang ada 4 anak Bapak Ibu. Terus kalau saya datang pagi-pagi jemput anak sekolah minggu Bapak Ibu. Anaknya belum mandi Bapak Ibu. Orang tuanya belum mandi. Saya nungguin Bapak. Saya nungguin supaya anak itu bisa beribadah pagi itu Bapak. Saya tungguin. Saya bawa itu. Kadang-kadang waktu mau naik motor, kok saya minta di depan ya kok, nggak mau di belakang. Iya. Nanti kamu di depan, nanti pulangnya adiknya di belakang ya. Iya. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Pelayanan yang tidak dilihat orang Bapak Ibu. Beda dengan mantan pacar saya, istri saya Bapak Ibu. Dia pelayanan sekolah minggu yang ada di mimbar. Cerita anak sekolah minggu. Kira-kira yang mana lebih terkenal Bapak Ibu? Jujur, pasti yang ada di mimbar kan ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin tuh Pak Edi cuma jemput anak sekolah minggu. Tapi saya melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu ya. Jadi saya jemput. Pelayanan yang mungkin orang tidak melihat itu Bapak Ibu. Pelayanan yang jarang orang kerjakan untuk jemput anak sekolah minggu. Saya lakukan itu di masa muda saya. Di masa remaja saya. Saya punya motor, saya jemput itu anak-anak. Berempat. Sampai sekarang kalau ketemu saya, anak itu sudah besar, sudah biasa. Saya dulu sama Ko Edi pernah dijemput kalau sekolah minggu.
Jadi saya nanam sesuatu pada anak-anak. Dan anak-anak itu ingat sama saya. Kadang kita melihat pelayanan itu kalau di mimbar keren. Kalau aser kelihatannya kurang tuh. Tapi kalau di mimbar, keren banget. Berapa banyak kita melakukan pelayanan yang kalau kita suka tuh paling enak di mimbar. Tapi saya suka Bapak Ibu. Jemput anak sekolah minggu itu saya suka. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Dan tidak pernah dengan keterpaksaan. Tapi dengan sukarela. Dengan sukacita saya lakukan itu Bapak Ibu. Dari hal yang kecil. Kita sebagai pelayan Tuhan akan buat menjadi lebih besar dalam pelayanan kapasitas kita. Kita dilengkapi Bapak Ibu. Dalam pelayanan. Yang kedua, yang bagian B Bapak Ibu. Janganlah karena kamu mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian. Bapak Ibu, saya tadi pagi bercerita mencari keuntungan. Di sini ternyata Brother Roy memenuhi untuk hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, Brother Roy selain seorang pembicara, dia juga punya keinginan untuk jadi WL. Wais, tepuk tangan. Ci, tolong catat Brother Roy. Dia juga mau jadi WL. Bapak Ibu, dicatat sama Ci Jani ikut audisi. Wah, belajar macam-macam, luar biasa Bapak Ibu. Sampai dia dipakai sebagai WL, bukan sebagai pembicara dan sebagai WL. Kalau pembicara dia hebat Bapak Ibu. PDP, Insinyur, Roy Kristianto, MTH, Master Teologi. Ditambah lagi sekarang WL. Bapak Ibu, untuk dia menjadi WL di sini, itu ada step by step, ada sesuatu yang harus diikuti sama Brother Roy. Ikut yang namanya audisi dengan Cik Jani Tanjung. Kok orang bilang gini, kok susah amat ya pelayanan di Citra 2? Enggak susah Bapak Ibu. Gampang, ikuti aja. Bapak Ibu, setelah ikut audisi, ada nilai-nilai yang dibangun dalam pelayanan Bapak Ibu. Ada value yang dibangun pelayanan. Pelayanan di sini punya sama-sama kita punya value. Bukan saya aja, bukan pelayanan yang single, tapi saya pun di sini harus punya value Bapak Ibu. Punya nilai-nilai yang dibangun dalam pelayanan. Bukan kadang-kadang orang bilang, kok susah amat ya pelayanan? Enggak Bapak Ibu. Kita harus punya yang namanya value. Terus pertanyaannya, kalau punya value apa menjamin seorang pelayan di GBI Citra 2 hebat? Enggak juga. Ada yang udah ikut jadi pelayan, udah ikut tahu value, tahu nilai-nilai, enggak berontak gitu. Keluar dari gereja, ada Bapak Ibu. Itu yang tahu nilai-nilai, ada value. Apalagi yang enggak ada nilai-nilai. Nilai-nilai di gereja ini sebuah value. Kalau nggak ada value, maaf Bapak Ibu, orang jadi liar. Sorry, saya katakan itu. Jadi liar. Jadi udah ada value nih. Brother Roy udah ngikuti tahapan. Wah, sudah jadi VL dia. Sudah kata Jani, wah hebat ya. Dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya di gereja GBI Citra 2, di beberapa gereja Bapak Ibu. Wah, kalau ada KKR siapa WL-nya? Pak Roy Kristianto. Wis. Jemaat yang hadir itu, waduh, ini mah baru 1.000 orang. Bisa 10.000 orang datang. Karena kenapa? WL-nya Brother Roy. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, dipakai Tuhan luar biasa Brother Roy. Selain pengkhotbah juga seorang WL yang hebat. Memberkati orang. Kalau Petrus,
bayangannya aja orang rebah Bapak Ibu ya. Kalau Brother Roy kalau sudah naik ke mimbar, waduh semuanya rebah Bapak Ibu. Ya, jadi terkenal Brother Roy, udah dipakai di mana-mana. Kalau udah ada kebaktian, waduh itu jemaat sampai full. Tapi dalam perjalanannya Bapak Ibu, dalam perjalanan kita dipakai Tuhan, kita lupa segala sesuatu punya Tuhan. Kita lupa bahwa yang kita miliki sekarang dalam pelayanan itu pemberian Tuhan. Sudah ada kesombongan. Ini kalau nggak ada saya, kebaktian, nggak ada yang hadir. Udah mulai itu Bapak Ibu, sorry brother Rosi nggak gitu. Udah menyombongkan diri, udah merasa bahwa pelayanan itu, kalau nggak ada saya nih, yang WL bukan saya, nggak ada yang datang katanya. Wah mulai sombong. Nah di situ kita lihat mencari keuntungan. Padahal pelayanan kita adalah pengabdian kepada Tuhan. Pengabdian pada Tuhan. Sekali kata pengabdian. Jadi sesuatu kalau kita sudah dikasih pelayan. Dan Tuhan pakai kita luar biasa dalam pelayanan. Kita harus ingat sama Tuhan. Bahwa kita seorang hamba. Kita harus mengabdi kepada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Kebanggaan yang ada dalam hidup kita. Waktu kita dipakai sama Tuhan dalam pelayanan. Kita merasa hebat. Merasa diri kita mampu. Kesombongan mulai keluar. Keangkuhan mulai keluar. Kalau nggak ada saya, kebaktian sepi. Apalagi, sorry brother, PK-nya gede gitu. Wah. Tujuannya sebenarnya kita memuliakan Tuhan. Melakukan pelayanan dengan tulus. Kalau kita bisa ada hari ini, kalau kita bisa melakukan sebuah pelayanan, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Jadi di poin ini kita melihat bahwa jangan kalau kita dipakai Tuhan untuk kesombongan diri kita. Mencari keuntungan. Itu mencari keuntungan pribadi Bapak Ibu. Tanpa sadar. Tanpa kita mengetahui bahwa kita sudah mencari keuntungan pribadi kita. Tapi saya yakin di sini Brother Roy enggak. Brother Roy kalau dipakai Tuhan, wes semua untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah sukarela dan jangan mencari keuntungan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Menjadi teladan. Kita baca ayatnya Bapak Ibu. Janganlah kamu seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kaum domba itu. Bapak Ibu, poin yang pertama menjadi teladan. Kalau menjadi pelayan harus jadi teladan Bapak Ibu. Kalau enggak jadi teladan, bagaimana jemaat melihat kita sebagai pelayan Bapak Ibu? Kadang kita sebagai pelayan benar aja ya, kadang masih bisa disalahkan Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, pakaian baju aja baju nih. Ini kalau saya di mimbar nih, kalau nggak sesuai pakai jas atau pakai batik Bapak Ibu, itu pasti dinilai sama jemaat. Wah, Pak Edi kok pakaiannya begitu sih? Padahal di atas mimbar. Kok pakaiannya nggak sesuai gitu. Sorry ada beberapa tempat kalau pakai jeans nggak boleh ya Bapak Ibu. Ya, di gereja ini mungkin ada harus pakai kemeja biasa kain.
itu bisa sesuatu yang bisa tidak baik contohnya. Atau dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sebagai pelayan kehidupan kita enggak sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang-orang di sana, orang-orang terutama orang-orang di luar Kristen. Apakah kita jadi berkat dengan keteladanan kita? Apakah pelayanan kita jadi berkat Bapak Ibu? Kalau kita nggak jadi teladan. Belum yang lainnya Bapak Ibu. Dalam rumah tangga, apakah kita juga menjadi teladan bagi keluarga kita? Bagi istri dan anak. Apakah kita jadi teladan? Jangan hanya di gereja Bapak Ibu, tapi di rumah tangga. Apakah kita sudah jadi teladan bagi keluarga kita? Apakah istri kita mengatakan, Papa luar biasa dalam keluarga? Bapak Ibu, mungkin saya masih jauh dalam keteladanan, tapi minimal saya sudah menerapkan nilai-nilai kehidupan saya teladan bagi anak-anak saya. Maaf Bapak Ibu, hidup saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman gitu ya. Contoh Bapak Ibu, saya tidak pernah mukul istri. Ada ya, sorry kalau di sini ada yang maaf saya tidak menyinggung. Saya tidak pernah mukul istri. Ini contoh nih Bapak Ibu. Hidup saya baik-baik aja. Anak melihat bagaimana kelakuan saya. Maaf, tidak keluar malam, tidak pernah main wanita. Dia lihat Bapak Ibu. Dalam rumah tangga. Jadi teladan Bapak Ibu. Kita mau jadi pelayan tapi hidup kita, karakter kita tidak menjadi teladan. Bagaimana orang mau melihat kita Bapak Ibu? Bagaimana kita melihat, mau memenangkan seseorang melalui pelayanan kita? Kalau hidup kita nggak menjadi teladan Bapak Ibu. Kan yang melihat sesuatu itu kita menjadi teladan kan orang lain ya Bapak Ibu. Bukan kita yang menilai, tapi orang lain. Apakah hidup kita benar-benar teladan dalam hidup kita? Kalau enggak, orang lain bisa lihat Bapak Ibu. Apalagi kalau hamba Tuhan tidak menjadi teladan, wah pasti jadi cemoohan orang. Pasti jadi sebuah hal yang luar biasa. Jadi hidup kita dalam pelayanan itu harus punya teladan. Kalau kita nggak punya teladan, bagaimana kita bisa membagikan hidup kita kepada orang lain? Kita harus punya teladan. Teladan itu yang baik Bapak Ibu. Dicontohkan hidup kita yang baik kepada semua orang. Saya mau cerita tadi pagi bagaimana dalam pelayanan kita orang mengenal kita kalau hidup kita nggak bisa menjadi teladan. Bapak Ibu, saya berita seorang pahlawan namanya Mahatma Gandhi. Bapak Ibu kenal Mahatma Gandhi. Dia seorang pahlawan negara India Bapak Ibu. Dia seorang tokoh India. Dalam peperangannya dia selalu membawa namanya pengajaran Kristus. Satu kali Bapak Ibu, dia bertemu dengan seorang misionaris namanya Stanley Jones. Stanley Jones berkata kepada Mahatma Gandhi, kamu dalam pengajarannya kamu selalu membawa firman Tuhan. Kenapa kamu nggak jadi pengikut Kristus? Apa jawaban Mahatma Gandhi? Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus. Tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Bapak Ibu, orang mau percaya Kristus, orang mau percaya Kristen, karena karakter kita tidak baik, orang jadi tidak percaya Bapak Ibu. Mahatma Gandhi bilang,
Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Itu kata seorang tokoh yang luar biasa. Kenapa sih Mahatma Gandhi begitu besar? Seorang pahlawan kemerdekaan orang India tidak bisa terima Kristen. Karena karakter seseorang yang tidak bisa terima dia. Sebelumnya Mahatma Gandhi, dia seorang pengacara. Dia pernah hidup di Afrika Selatan. Satu kali dia datang ke gereja. Dia ditolak oleh Asser. Hai kafir, jangan datang kau. Minggu depannya, dia datang lagi ke gereja. Sama panatuannya sekarang. Hai kafir, kamu keluar, kalau enggak aku lempar engkau. Kenapa Bapak Ibu? Kita tidak menjadi sesuatu yang teladan bagi dia. Harusnya dia sambut Bapak Ibu. Karena memang dulu ada perbedaan kulit, warna kulit, apartheid di Afrika. Jadi dia mengganti orang hitam. Terus yang ada di gereja orang kulit putih. Itu jadi masalah Bapak Ibu. Karena beda kulit dalam pelayanannya. Orang gak bisa masuk gereja. Soal kulit aja warna. Ditolak Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa tahu. Seorang Mahatma Gandhi. Dia datang. Kalau kita sambut dia waktu itu. Kalau orang-orang Kristen nyambut dia. Saya seperti apa yang dia katakan. Mungkin hari ini orang India banyak terima Kristus. Karena apa? Karena dia disambut. Tidak membedakan warna kulit waktu dia ada di Afrika Selatan. Dia merasa tidak diterima di gereja. Karena orang-orang gereja tidak menyambut dia. Tidak teladan bahwa tidak menjadi teladan dalam pelayanan. Orang tidak bisa terima dia sebagai seorang yang kulitnya agak hitam, orang India. Begitupun kita Bapak. Apakah teladan kita sudah memberkati orang atau sebaliknya? Menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang segan untuk datang ke gereja. Karena karakter kita kurang baik. Orang bilang, wah orang Kristen aja begitu. Saya nggak mau lah, mendingan saya nggak usah ke gereja. Karena orang Kristen sama aja tuh. Sama orang dunia. Sama orang dunia sama aja. Jadi orang nggak pernah bisa kita menangkan dalam pelayanan kita. Waktu karakter kita jelek banget. Karakter kita tidak menjadi teladan bagi orang yang datang. Karakter kita tidak seperti karakter Kristus dalam hidup kita. Tapi kalau karakter kita sama seperti Kristus, saya yakin pelayanan kita dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah teladan dalam pelayanan kita. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tanpa sadar kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tanpa sadar kita sudah menolak orang yang datang ke kita. Karena karakter kita. Karakter harus seperti Kristus. Belum itu sebuah karakter. Belum kalau bicara Bapak Ibu. Itu karakter bicara kita. Bicara kita. Bagaimana kita sebagai seorang pelayan. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen. Kalau bicara kita terlalu kasar sama orang. Orang tidak pernah mau datang Bapak Ibu. Kepada Kristus. Tapi waktu kita punya bahasa yang halus. Bahasa yang tidak menyinggung orang. Shalom gitu. Datang di situ orang merasa senang. Dan datang kepada Tuhan. Karena karakter kita. Dalam tindakan juga.
Apakah tindakan kita sesuai dengan firman atau tidak sesuai dengan firman? Orang selalu melihat kita, orang Kristen pelayan, orang yang hebat. Tapi apakah kita bisa melaksanakan nilai-nilai kekristenan kita di dalam kehidupan kita? Dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Apakah kita juga sudah jadi teladan? Mari pagi ini kita belajar untuk jadi teladan. Supaya nama Kristus ditinggikan bagi orang yang mendengar firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, rendah hati. Ayat yang kelima Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang yang lebih tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu, poin yang ketiga untuk tulus dalam pelayanan, punya rendah hati. Rendah hati adalah sebuah sikap yang respon yang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu rendah hati mau diajar. Mau diajar Bapak Ibu. Mau dikasih tahu, mau dibilangin. Kalau dibilangin enggak ngelawan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau dibilanginnya enggak sesuai, lagi mana tuh Pak Edi? Wah, ada enggak ada kata-katanya enggak sesuai gitu. Kita berespon aja Bapak Ibu. Kadang kita enggak bisa terima ya Bapak Ibu. Kalau dikasih tahu sama dalam pelayanan sama orang-orang itu, kamu tuh harusnya begini. Harusnya begitu. Enggak. Menurut saya begini, saya sudah benar. Kenapa sih saya harus diatur-atur? Kenapa sih saya harus diajarin? Saya udah ngerti. Itu semua saya sudah ajar. Saya udah belajar. Saya udah ngerti. Bapak Ibu. Tapi kita mau rendah hati. Samit Bapak Ibu. Mau dikasih tahu, berespon dengan benar, berespon segala positif. Saya sama Bapak Gembala, Ibu Gembala bukannya nggak pernah kasih masukan, dikasih masukan Bapak Ibu. Apakah saya marah dengan Pak Markus? Pak Markus Gembala, saya pengusaha. Nggak usah diajar, enggak gitu Bapak Ibu, sorry. Bapak Ibu gembalain aja. Saya pengusaha, duit saya banyak gitu. Bapak ngurus aja. Enggak Bapak Ibu. Kalau dibilangin sama gembala saya langsung, oke Pak. Gak pernah tuh, sorry maaf saya nih. Pak Markus tahu apa sih gitu? Enggak. Saya terima dengan rendah hati. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi saya selalu samit sama gembala. Itu rendah hati. Para pelayan-pelayan di sini. Kalau dikasih tahu Bapak Ibu, sorry yang pelayan-pelayan, punya sifat rendah hati. Respon yang benar, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasanya bertolak belakang. Tapi kita terima respon dengan benar. Oke siapa? Tidak ada perdebatan saya. Saya Bapak Ibu. Walaupun mungkin secara, sorry kalau Bapak kan gembala ya, saya sih bukan gembala gitu. Jadi saya selalu kalau dikasih tahu ya siapa. Walaupun di hati saya enggak gitu kali Pak gitu. Tapi enggak sebenarnya saya ungkapkan di depan Bapak. Saya laksanakan aja. Walaupun ngeganjel di hati Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertemuan lain saya ngomong, Pak saya maunya begini gitu loh. Nah nanti Bapak Markus kasih penjelasan,
Pak Edi harusnya gini. Ketemu deh. Itu rendah hati orang Bapak Ibu. Mau dikasih tahu. Kalau enggak, pelayanan kita, orang-orang Kristen, maunya sendiri itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, belum tentu benar. Tapi kita berespon dengan benar. Ya Bapak Ibu, rendah hati. Rendah hati itu sikap hati Bapak Ibu. Mau dikasih tahu. Enggak oban. Dalam melayani juga gitu Bapak Ibu. Enggak semaunya aja. Mentang-mentang maaf, duitnya banyak gitu. Mau ngatur gereja enggak bisa Bapak Ibu. Harus ikuti gereja, punya aturan, punya rendah hati kita. Ya, saya sama Pak Markus mungkin ada sering tapi nggak kelihatan kali sini. Tapi saya kadang juga, ya Pak Markus, tapi saya nggak pernah kontra sama Pak Markus. Tapi kesel sih iya gitu. Tapi itu saya ungkapkan Bapak Ibu. Di satu pertemuan saya ungkapkan, Pak sebenarnya saya nggak begitu Pak gitu. Saya begini bla bla bla. Itu punya rendah hati Bapak Ibu. Jadi pelayan itu harus punya rendah hati. Jangan mau menang kelas kepala Bapak Ibu. Kasih tahu sebelahnya harus rendah hati. Ya harus rendah hati. Bukan sebagai seorang pelayan juga. Sebagai orang Kristen harus punya rendah hati. Ya, sikap hati yang respon hati yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. WL silakan maju ke depan. Bapak Ibu mungkin hari ini firman itu sangat menyakiti hati Bapak Ibu. Saya di atas mimbar ini, saya minta maaf. Biar Tuhan saja yang membebat Bapak Ibu. Tidak ada sedikit pun saya mau menyinggung Bapak Ibu. Tapi ini suatu kebenaran. Biar kita merespon dengan benar. Boleh kita berkata terima kasih Tuhan. Kalau hari ini saya diingatkan. Terima kasih Yesus. Kita mau sambut, angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
hari ini datang. Siapa mau melayani pagi ini? Bolehkah Bapak Ibu angkat? Bapak Ibu melayani Tuhan dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Saya kalau merenungkan hidup saya, Bapak, dari orang yang tidak kenal kepada Kristus, dibawa kepada Kristus untuk kenal. Apa balasan saya kepada Kristus? Saya mau katakan, saya mau melayani Tuhan. Melayani apa aja Tuhan. Yang penting saya melayani. Saya mau balas kebaikan Tuhan sama saya. Waktu saya nanti balik dipanggil Bapa di surga, maka saya tercatat dalam buku kehidupan. Pagi hari ini, siapa yang mau melayani itu, bolehkah angkat tangan? Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sudah mengambil keputusan untuk melayani Engkau. Berikan kekuatan, biar roh-Mu ada di tengah-tengah pelayanannya Tuhan. Jadi berkat, jadi sesuatu yang luar biasa di tangan-Mu Yesus. Hamba berdoa itu Tuhan. Bagi yang menangkat tangan pagi ini Tuhan, teguhkan hati, berikan damai sukacita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidup ini saya kembalikan pada Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Bagaimana hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran demi kebenaran terus menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu Pak Edi, sehingga dapat disampaikan kepada setiap umat-Mu. Dan roh hikmat pewahyuan ada dalam padanya. Dan bahkan pengurapan yang ada boleh tambah-tambahkan lagi. Sehingga hamba-Mu bukan hanya melayani Tuhan di 4 tembok gereja ini, tetapi bagaimana Tuhan terus memberkati dalam bisnisnya, dalam keluarganya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Beri kesehatan, kekuatan selalu Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami jemaat-Mu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kami mau pulang dari tempat ini. Kami pulang dengan membawa berkat kebenaran firman-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan.
Serta Engkau menadakan tangan, kiranya anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita secara berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Happy Sunday. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.